BPJS itu tidak ada iuran biaya ya Mbak ya, jadi kita gratis kalau untuk pasien BPJS. Tapi kalau ini kan, kalau ada pasien umum kita tetap ada iuran biaya. Kalau pasien umum itu ada satu pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, terus sama pemeriksaan KIAKB, itu kesehatan ibu dan anak dan kontrasepsi itu ya Mbak ya. Ya sama ada pemeriksaan lab sederhana seperti gula, kolesterol, asam urat, itu kita kalau pasien umum kita ada biaya sendiri. Itu ada juga pendaftaran. Dan di sini juga ada kalau pakai BPJS itu kalau mau protesa gigi seperti kita mau pasang gigi palsu itu ada yang di cover BPJS, ada yang pasiennya itu bayar sendiri. Ya jadi nggak semua tercover BPJS. Tuh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Bu proses awal dalam menentukan pengelompokan biaya khususnya di klinik kesehatan? Iya, kalau di klinik kami itu sesuai pemeriksaan yang dilakukan Mbak, yaitu pemeriksaan umum apa saja yang dilakukan, pemeriksaan gigi apa saja yang dilakukan seperti tabel gigi, cabut gigi itu. Terus ada tindakan juga bila ada kecelakaan atau pasien kena benda tajam, itu kan kita harus melakukan tindakan. Nah itu kita kelompokkan sendiri-sendiri. Jadi sesuai tindakannya apa, jadi biayanya sendiri-sendiri ya. Seperti itu. Ya. Siapa saja sih Bu yang terlibat dalam proses pengelompokan biaya? Ya, jadi kita melakukan rapat Mbak itu Mbak. Nah rapat itu ada pesertanya, ada dokter umum, dokter gigi, pimpinan atau owner klinik konvensional itu juga ikut Mbak, sama staf administrasinya nanti ikut dalam rapat pengelompokan biaya tersebut. Ya. Apa sih Bu perbedaan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung? Ya, kalau biaya langsung itu seperti pasien umum Mbak. Jadi kan pasien umum melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan umum dilakukan oleh dokter. Nah, bila pasien tersebut sudah melakukan pemeriksaan, sudah mendapatkan obat, nah itu pasien itu melakukan administrasi, lah itu bayar langsung. Jadi pada saat itu kami menerima uang langsung dari pasien tersebut. Jadi kalau kita menerima uang tidak langsung itu dari BPJS Kesehatan. Jadi kita melakukan klaim-klaiman ke BPJS Kesehatan. Setelah itu bila klaimnya biasanya itu dilakukan tanggal 15 setiap bulannya. Jadi kita melakukan klaim-klaiman setiap bulan dan dari BPJS itu mentransfer kepada kita setiap tanggal 15 setiap bulannya. Ya. Untuk BPJS sendiri, kalau apakah bisa semua jenis penyakit itu bisa diklaimkan Bu? Atau hanya beberapa saja? Iya bisa. Kalau kita ada penyakit dan kita tidak bisa dilakukan di sini, maka kami akan merujuk ke rumah sakit yang lebih besar Mbak. Jadi kita kasih rujukan. Jadi kalau pasien periksa, oh jadi pasien ini tidak bisa diselesaikan di klinik, jadi ini kita harus rujuk. Jadi kita memberikan rujukan kepada pasien tersebut agar pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan yang selanjutnya. Ke rumah sakit ke dokter spesialis yang dirujuk. Itu ya Mbak ya. Pertanyaan terakhir Bu, dari Ya. saya. Bagaimana sih Bu klinik konvensional ini menangani perubahan dalam pengelompokan biaya dengan seiring berjalannya waktu? Ya, jadi kita semua dokter, pimpinan dan staf semuanya kita melakukan rapat untuk melakukan pengkajian ulang bagaimana biaya yang sebelumnya itu bisa mencukupi nggak untuk kedepannya, untuk apa dengan alat kesehatan yang naik, obat-obatan yang naik. Jadi kita mengkaji ulang bagaimana biaya yang sebelumnya itu cukup atau enggak, bisa memadai atau enggak. Jadi kita harus melakukan kaji ulang, harus melakukan penyesuaian dengan kenaikan alat kesehatan dan obat-obatan tersebut. Gitu enggak. Jadi kan kita kan bekerja sama BPJS sama umum. Jadi kan pasien kita bisa menggunakan BPJS, bisa menggunakan umum bisa. Tapi kalau pasien BPJS tersebut di luar daerah Boyolali, kita bisa layani 3 kali dalam sebulan. Apabila dalam bulan itu beliau tidak pindah vaskes, otomatis nanti beliau periksa ke klinik konvensional harus ditarik iuran. Ya.